Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Christina. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi teori akuntansi. Materi yang saya jelaskan ada 3, yaitu teori akuntansi positif, perataan laba, dan manajemen laba. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan teori akuntansi positif. Nah, teori akuntansi positif merupakan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Adapun hipotesis teori akuntansi positif yaitu ada 3. Yang pertama, hipotesis rencana bonus, yang kedua hipotesis kontrak hutang, dan yang ketiga hipotesis biaya politik. Materi yang kedua yaitu perataan laba. Perataan laba merupakan suatu tindakan manipulasi yang sengaja yang dilakukan oleh manajer terhadap fluktuasi laba yang dilaporkan agar laba perusahaan berada di tingkat yang dianggap normal oleh perusahaan. Selanjutnya, ada pun teori perataan laba menurut Gordon tahun 1964. Ada 4 dalil. Yang pertama, yaitu kriteria yang dipakai oleh suatu manajemen perusahaan dalam memilih prinsip-prinsip akuntansi guna memaksimalkan kegunaan atau kesejahteraan. Dalil 2 yang berbunyi, kegunaan manajemen akan meningkat seiring dengan 1. Keamanan pekerjaannya, kedua, peringkat dan tingkat pertumbuhan dalam laba manajemen, dan serta yang ketiga, yaitu peringkat dan tingkat pertumbuhan ukuran perusahaan. Selanjutnya dalil 3 yang berbunyi, mencapai tujuan manajemen yang disebut di dalam dalil 2 adalah bergantung pada kepuasan pemegang saham dan kinerja perusahaan. Dan kemudian untuk dalil 4 yang berbunyi, kepuasan pemegang saham terhadap perusahaan meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata laba perusahaan. Selanjutnya motivasi perataan laba. Ada 2 motivasi. Pendapat pertama berbunyi, berdasarkan pada asumsi bahwa suatu aliran laba yang stabil dapat mendukung dividen dengan tingkat yang lebih tinggi. Argumen kedua berbunyi, berkenaan pada perataan kemampuan untuk melawan hakikat laporan laba yang bersifat siklus dan kemungkinan juga menurunkan korelasi antar ekspektasi pengembalian perusahaan. Selanjutnya ada objek perataan laba. Sasaran dalam melakukan perataan laba dapat difokuskan pada aktivitas yang umum dilakukan oleh pihak manajemen untuk mempengaruhi aliran dana dan dari informasi. Kemudian ada pun variabel perataan laba. Untuk yang pertama, sekali digunakan, instrumen tersebut tidak harus membuat perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan tindakan tertentu apabila di masa mendatang. Yang kedua, instrumen perataan harus didasarkan pada penerapan pertimbangan portofolio. Yang ketiga, instrumen perataan harus mengarah pada pergerakan yang material secara relatif. Yang keempat, instrumen perataan tidak memerlukan suatu transaksi real dengan pihak kedua. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu manajemen laba. Pengertian dari manajemen laba yaitu suatu proses yang dilakukan dengan sengaja sesuai dengan prinsip akuntansi untuk mengarahkan tingkat laba yang dilaporkan. Bisa dikatakan juga bahwa proses ini adalah untuk memanipulasi keuntungan pada laporan keuangan agar mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, model-model akrual dalam manajemen akuntansi, yaitu ada 2 model. Yang pertama model total akrual, yang kedua adalah model akrual pilihan. Nah, untuk model akrual pilihan ada 6 model. Yang pertama model De Angelo, yang kedua model Haley, yang ketiga model Jonas, yang keempat model Jonas yang dimodifikasi, model industri, dan model Kang dan Siva Ramakrishna. Dan yang terakhir yaitu isu-isu dalam manajemen laba. Salah satunya, manajemen laba dapat berakhir dan bertahan karena informasi yang asimetris, suatu kondisi yang disebabkan oleh informasi yang diketahui manajemen namun tidak ingin mereka ungkapkan. Nah, itu dia materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih dan bye-bye.